Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada subuh ini kita sudah selesai melaksanakan satu kewajiban besar, kewajiban terberat di dalam salat 5 waktu kita, yakni salat subuh secara berjamaah, dan melanjutkan penjelasan tentang waktu-waktu salat. Pada saat ini sampai dengan jam ini masih agak berat kita menentukan fajar karena kalah dengan sinar bulan yang ada, sehingga hamburan daripada butiran-butiran debu yang ada di permukaan bumi ufuk sebelah timur tidak nampak ketika fajar kidhib maupun fajar shidik dengan jelas, karena sekali lagi cahaya daripada bulan yang begitu terang sulit dikalahkan oleh cahaya fajar yang mestinya kita lihat. Tadi dari jam 3 sudah dilihat, tapi tidak bisa nampak, bahkan sampai dengan tadi waktu subuh pun masih terlihat sama. Di zaman Nabi SAW, ketika cahaya bulan terang untuk menentukan waktu subuh, Nabi SAW menunggu sampai dengan terlihat di ufuk timur agak menguning. Ini untuk meyakinkan adanya waktu subuh. Kita ketika fenomena alam yang menentukan satu-satunya waktu, maka harus kita ihtiyat. Artinya, tambah keyakinan kita tentang masuknya waktu. Bila itu memungkinkan, kita akan menambah sampai dengan mendatangkan keyakinan, maka wajib kita lakukan. Sehingga jika pada malam-malam sinar rembulan itu kuat, seperti halnya pada hari ini, maka kita harus melihat perbedaan di ufuk timur dengan menunggu sampai dengan terlihat agak kuning di sebelah timur. Pada saat ini belum kita bisa melihat warna yang agak kuning. Nah, kemungkinannya kira-kira 10 menit dari sekarang baru kita bisa meyakinkan bahwa ada perbedaan di ufuk timur dengan ufuk lainnya. Ini yang dilakukan Nabi SAW ketika menentukan waktu subuh di malam-malam terang bulan. Adapun untuk melihat kembali, jika memungkinkan kalian melakukannya, maka mesti kita lakukan pada malam-malam yang tidak terang rembulan. Berarti itu adalah akhir bulan. Tentu akhir bulan pada tahun Hijri. Misalnya tanggal 28, 29. Ya, tanggal 28 dan tanggal 29 itu adalah akhir-akhir bulan yang cahaya bulan bisa kita katakan tidak terdapat untuk melawan hamburan daripada fajar di sebelah timur. Nah, ini baru saja kita melihat di sebelah timur. Kalau kita lihat di sebelah timur sudah nampak ada cahaya kekuningan, ya, kekuningan yang menunjukkan bahwa ini meyakinkan bahwa memang sudah fajar shidik.
Jadi walaupun terlambat misalnya 15 menit daripada awal waktu, ketika memang hanya fenomena alam fajar yang akan menentukan waktu kita, maka sekali lagi kita wajib menunggu. Hanya saja kalau zaman sekarang kan jam banyak, radio ada, sehingga awal waktu seperti yang ditentukan oleh jadwal yang kita miliki sudah dapat dilakukan dari awal. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan peredaran seluruh benda langit, termasuk matahari, bulan, bintang, semuanya untuk menunjukkan arah, waktu, dan untuk menunjukkan musim, pergantiannya, manzilah-manzilah, sehingga manusia ini dalam kehidupannya bisa teratur, bisa menentukan dan merencanakan. Dan apabila umat ini, yakni umat yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mempedomani Al-Quran itu, maka fenomena-fenomena alam, terbitnya matahari, naiknya sepenggalah matahari, tergelincirnya matahari, atau tenggelamnya matahari, itu semua memiliki makna dalam kehidupan kita. Secara sederhana, Allah ingin mengajarkan kita seteratur alam yang Allah telah ciptakan. Karena sungguh Allah telah menciptakan semuanya dengan sangat teratur, pas dengan rumus. Bahkan jika kita ingin mengetahui semua pergerakan yang terjadi di muka bumi ini, termasuk jatuhnya daun-daun dari pelepahnya, gugurnya bunga-bunga daripada kelopak yang ada, seluruhnya itu telah memiliki rumus, dan itu sangat sesuai dengan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tugas kepada seluruh makhluknya, kapan mestinya mereka tunduk kepada Allah, kapan mestinya mereka kembali kepada Allah. Maka sekali lagi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti sunnatullah seperti pada alam raya ini, baik benda-benda langit atau planet-planet yang ada, isi bumi, pergerakan air laut, bahkan pergerakan gempa bumi pun, itu semuanya mengandung ilmu buat kita semua, untuk kita bisa memahaminya, untuk kita bisa bahkan mungkin menauladani alam ini, dalam arti bagaimana seluruh hamba Allah yang selain manusia taat dan tunduk kepada Allah. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung, mereka takut untuk menerima amanah Allah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami telah menawarkan satu amanah pada langit, pada bumi, pada gunung-gunung, tapi mereka merasa berat untuk menerimanya, dan mereka takut akan khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas amanat yang diberikannya itu. Maka amanat terbesar ini diambil oleh manusia. Sungguh manusia itu
adalah makhluk yang zaluman jahula. Zalim, bodoh. Amanah ini adalah bagaimana kita mengatur alam menjadi yang terbaik di antara seluruh makhluk Allah, menjadi pengayom, menjadi makhluk yang akan membuat tertib di atas muka bumi ini. Ketika langit, bumi, gunung, makhluk-makhluk Allah yang besar tidak berani mengambil itu karena takutnya akan mengkhianati Allah, dalam arti mereka tidak berani dikatakan makhluk Allah yang khianat. Tapi manusia telah berani mengambil amanah dari Allah, padahal pada diri manusia itu ada potensi mereka melakukan kezaliman, dan kadang-kadang manusia terjerumus ke dalam kebodohan. Satu contoh bahwa manusia ini kadang-kadang tahu bahwasanya umur adalah amanah, harta adalah amanah, keluarga adalah amanah. Tapi kadang-kadang tidak bisa menjalankan amanah itu dengan benar. Bahkan kadang-kadang mereka sengaja berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menyia-nyiakan amanah. Diberi harta, tidak menginfakkan di jalan Allah. Diberi keluarga, tidak dipelihara daripada bahaya dunia dan akhirat. Bahkan diberi umur dan kesehatan, tidak dipergunakan dengan semestinya. Bahkan celakanya, mereka memanfaatkan itu semua, na'udzubillah, untuk bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh manusia itu adalah zaluman jahula. Satu gambar bagaimana manusia itu betul-betul orang bodoh. Kita suka dikasih harta banyak, suka diberikan jabatan yang banyak. Harta itu semakin banyak, semakin besar tanggung jawab. Jabatan itu pun semakin besar, semakin tinggi, semakin besar juga tanggung jawabnya. Tapi tidak seorang pun manusia yang ingin hartanya sedikit, dan tidak seorang pun manusia yang suka jabatan ingin jabatannya hilang. Bahkan cenderung kita menambah-nambah harta dan menambah-nambah usaha untuk mendapatkan jabatan. Bukankah kalau kita anggap itu sebagai beban, tanggung jawab, kita menambah tanggung jawab. Kadang-kadang memimpin keluarga saja kita tidak mampu, belum sesuai dengan apa yang diamanahkan Allah. Kita ingin memimpin kampung. Memimpin kampung saja kadang-kadang kita belum bisa sesuai dengan amanah diberikan Allah. Kita ingin memimpin desa. Bahkan tidak jarang banyak orang ingin memimpin satu kabupaten, memimpin satu provinsi, memimpin satu negara, bahkan memimpin satu dunia keinginan orang. Padahal memimpin diri sendiri pun kita belum sesuai dengan amanah yang diberikan Allah. Maka mudah-mudahan ayat Allah tadi memberikan kita penyadaran bahwa setiap apa yang Allah berikan kepada kita adalah amanah yang harus kita jalankan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan rehlah ta'limiyah wa dakwah kita pada bulan ini, akhir Juni 2021,
membuat kita menjadi lebih dekat dengan alam, yang selanjutnya lebih dekat dengan Allah, karena semua yang ada di alam ini adalah wasilah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang berkah, jadikan kita hamba-hambanya yang pandai menjalankan amanah, dan na'udzubillah daripada berkhianat terhadap apa yang sudah diamanahkan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.